Bagi dunia barat yang mulai mencuci tangan, ini peringatan keras. Kalian bisa terus bungkam hari ini, tapi sejarah tidak pernah lupa. Masya Allah. Nama kalian akan tercatat bukan sebagai penengah damai, tapi sebagai penonton diam di depan genosida. Israel bukan lagi sedang berperang melawan militan, tapi sedang menghancurkan satu bangsa secara sistematis. Masya Allah. Serangan ke pusat pangan, rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian bukan efek samping perang. Itu adalah strategi. Hamas sudah mencoba kompromi, dunia sudah bersuara, bahkan rakyat Israel sendiri mulai bertanya-tanya. Tapi Netanyahu tetap gaspol. Kenapa? Karena selama tak ada sanksi nyata, selama Washington masih kirim senjata, dan selama Eropa hanya mengecam dengan nada tinggi, saya rasa impunitas jadi bahan bakar utama kekejaman ini. Dan seperti kata pepatah lama, jika kamu diam saat kejahatan terjadi, maka kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Krisis Gaza hari ini bukan hanya soal Timur Tengah, ini adalah cermin kemanusiaan global. Pertanyaannya sederhana, apakah dunia masih punya nyali untuk bilang cukup? Atau kita akan terus mencatat jumlah korban sambil menonton live stream kehancuran dari layar ponsel? Karena satu hal pasti, jika Gaza jatuh hari ini, besok giliran siapa yang jadi target berikutnya? Masya Allah. Apa? Pemboman pusat pangan, rumah sakit, dan kamp pengungsi. Ini bukan lagi soal konflik, ini soal penghapusan satu bangsa secara sistematis. Dan dunia cuma kasih kecaman keras dari balik meja mewah. Oh, jadi katanya mau perang suci ya? Tapi kok yang dihantam justru pusat distribusi pangan? Beginilah gaya Israel, teriak-teriak soal ancaman keamanan, tapi yang dihancurkan justru logistik buat warga sipil. Ironi berdarah bernama perang melawan teror yang mereka klaim mulia, itu ternyata cuma topeng murahan untuk aksi genosida bertahap. Masya Allah. Dan kali ini mereka makin menjadi-jadi, brutal, biadab, dan terang-terangan. Padahal Hamas, yang selama ini sering dituding keras kepala, justru mulai menunjukkan itikat damai. Mereka buka tawaran gencatan senjata, bukan buat nyari panggung, tapi demi menyelamatkan rakyat Palestina yang sudah babak belur di tengah reruntuhan Gaza. Tapi alih-alih respons damai, Israel malah menjawab dengan cara paling pengecut, menjatuhkan bom ke pusat pendistribusian makanan. Serius? Target perang sekarang logistik rakyat sipil? Israel bukan hanya menolak gencatan senjata, mereka mempermalukan inisiatif itu. Tel Aviv menunjukkan bahwa bagi mereka, damai bukanlah tujuan. Mereka ingin Gaza kosong. Mereka ingin Palestina berlutut. Atau lebih tepatnya, tidak ada lagi Palestina. Apa alasannya? Mengejar pemimpin Hamas, kata Netanyahu, dengan nada seolah sedang berburu monster fiktif. Dan ketika mereka mengklaim telah membunuh Muhammad Sinwar, adik Yahya Sinwar, media lokal Israel langsung bikin pesta klaim. Tapi dunia tidak bodoh. Serangan itu bukan tentang mengejar pimpinan. Itu hanya dalih pembantaian yang makin brutal, makin membabi buta. Apalagi ketika rudal diarahkan ke tempat yang jelas-jelas vital untuk kehidupan sipil. Dan Hamas jauh dari kata runtuh. Pasukan mereka masih solid, lebih dari 40.000 personel aktif, dengan jaringan terowongan yang belum juga bisa disapu bersih. Rudal mereka masih siap, dan mereka bahkan menahan diri untuk tidak membalas dengan roket demi menjaga keselamatan warga Gaza sendiri. Bandingkan dengan Israel, yang justru menjadikan warga sipil sebagai sasaran dan berani-beraninya menyebut itu defense. Tapi yang paling bikin panas kuping Netanyahu mungkin bukan Hamas. Justru dari Eropa, benua yang selama ini adem ayem, mulai bersuara keras. Spanyol membuka pukulan pertama, menutup kantor perdagangan di Tel Aviv, menyatakan dengan lantang bahwa mereka tidak akan jadi kaki tangan penjajahan. Negara Matador bahkan memimpin inisiatif diplomatik untuk menggalang tekanan multilateral ke Israel lewat konferensi Madrid. Ikut serta Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan OKI. Uni Eropa yang biasanya diplomatis sok netral, kini mulai hilang kesabaran. Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Eropa, dengan blak-blakan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan bukan senjata. Pernyataan ini muncul setelah Israel terang-terangan memblokade bantuan ke Gaza. Yes, you heard that right. Mereka sengaja kelaparkan warga sipil sebagai alat tawar politik. Dan efek domino pun dimulai. Jerman, negara yang biasanya super hati-hati soal kritik terhadap Israel, akhirnya bersuara lantang. Kanselir mereka, Friedrich Merz, terang-terangan mengatakan bahwa serangan brutal Israel tidak punya logika militer. Bahkan Inggris, sekutu abadi Israel, ikut angkat kaki dari perjanjian dagang.
Satu persatu, dukungan internasional yang dulu jadi tameng moral Israel mulai goyah. Kini yang tersisa hanya Paman Sam. Itu pun dengan kepentingan bisnis di belakang layar. Maka benarlah, ketika gencatan senjata ditawarkan, yang diinginkan Israel justru dominasi. Masya Allah. Ketika Hamas menyodorkan damai demi rakyat, Israel justru mengincar kehancuran total. Dan ketika dunia mulai sadar, satu persatu mulai melangkah mundur dari panggung hipokrit ini. Ini bukan soal perang biasa, ini soal siapa yang masih punya hati nurani. Dan sekarang panggung opini publik internasional mulai membelot. Yang dulunya diam atau berpura-pura netral, kini mulai kehilangan kesabaran. Bukan karena Hamas tiba-tiba jadi malaikat, tapi karena tindakan Israel sudah lewat dari batas nalar, bahkan buat standar perang sekalipun. Bayangkan, bukan cuma sekolah dan rumah sakit yang jadi sasaran. Kali ini mereka serang truk bantuan PBB. Bendera putih berkibar, lambang World Food Program jelas terpampang, tapi tetap dibombardir. Lalu saat ditanya, Israel berdalih. Ada kemungkinan digunakan Hamas? Kemungkinan? Serius? Jadi sekarang membunuh berdasarkan asumsi? Kalau itu bukan tindakan kriminal perang, lalu apa? Dan ini yang membuat dunia mulai menyadari narasi hak untuk membela diri yang terus dilantunkan Tel Aviv ternyata sudah kedaluwarsa. Apalagi saat rakyat Gaza berbondong-bondong merekam reruntuhan dan tayangan langsung pembantaian itu tersebar viral di media sosial. Generasi Z di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa, tidak beli omong kosong lagi. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, kampus-kampus Ivy League yang dulu konservatif, sekarang jadi titik api protes. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang di zaman sekarang ini terjadi apa yang diramalkan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada manusia, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat. Mereka merasa hidupnya belum senang sebelum mereka mengadakan kekacauan, kemaksiatan, kebrutalan. Dan kebrutalan itu terjadi pada tingkat tinggi oleh orang-orang yang terhebat di dunia. Kalau kebrutalan di rakyat-rakyat kecil itu mudah diamankan. Ini kebrutalan oleh negara-negara besar seperti Israel dan Amerika. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ansurna 'anil qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.